Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Berjumpa kembali di dalam PA pada sesi ini. Kita masih akan membahas dari apa yang ditulis oleh Yesaya di pasal 10. Kita akan belajar dari ayat 20 sampai 27. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, marilah kita sama-sama mendudukkan diri dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang telah Engkau berikan pada hari ini. Kami diizinkan untuk mendengar firman-Mu, mempelajari firman-Mu, dan kiranya apa yang kami pelajari pada sesi ini itu juga dapat menjadi berkat bagi hidup kami. Bukakan hati kami Tuhan, tundukkan pikiran kami di dalam kebenaran-Mu, dan biarlah Roh Kudus yang menuntun kami, sehingga apapun yang kami dengar pada saat ini, itu semuanya dapat kami pahami dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami menjalani hidup tidak dengan sia-sia, tetapi dengan cara yang berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita akan mulai pembahasan pada sesi ini. Kita akan belajar dari Yesaya pasal 10 ayat 20 sampai 27 dari edisi Bahasa Indonesia masa kini. Judulnya adalah Sedikit Orang Akan Diselamatkan. Namun sebelumnya, marilah kita renungkan, pernahkah Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada di situasi seperti ini? Minoritas karena Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian ingin taat kepada Tuhan, tetapi di tengah-tengah mayoritas orang yang di luar Tuhan, mereka memaksakan pada Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian nilai-nilai dunia untuk dilakukan. Sementara Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, karena sebagai anak Tuhan ingin taat kepada Tuhan, ingin mengerjakan segala sesuatunya berdasarkan nilai-nilai yang ada di dalam Alkitab, tetapi malah mendapatkan tekanan. Keadaan seperti ini tidak jarang terjadi di dalam kehidupan Kristen. Banyak tekanan yang dialami oleh orang-orang Kristen yang ingin sepenuh hati taat kepada Tuhan, tetapi karena nilai-nilai Alkitab berlawanan dengan nilai-nilai dunia, maka mereka dipaksa untuk kompromi. Ketika iman mereka goyah, tidak kuat, mereka takut terhadap tekanan dari sekitar, maka mereka juga mengkompromikan kebenaran firman Tuhan sehingga mereka tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, tetapi justru melakukan apa yang mendukakan hati Tuhan. Tidak hanya minoritas di antara orang-orang di luar Tuhan, bahkan kita pun bisa menjadi minoritas di antara orang-orang di dalam Tuhan, di dalam gereja, di dalam pelayanan, lembaga-lembaga Kristen. Karena dunia sudah semakin rusak dan orang-orang Kristen semakin mengabaikan firman Tuhan, maka mereka juga melakukan segala sesuatunya dengan cara seperti yang orang-orang dunia lakukan. Dan itu juga bisa terjadi di dalam pelayanan Kristen. Jadi minoritas di tengah orang-orang yang mengenal Tuhan itu jauh lebih berat. Karena kita menghadapi saudara seiman kita sendiri. Tapi marilah kita belajar dari apa yang akan kita bahas pada sesi ini, bahwa Allah berdaulat atas jalannya sejarah dan Dia adalah pribadi yang setia. Seberat apapun ya, atau serusak apapun dunia di sekitar kita, ingatlah akan selalu ada orang-orang yang tetap berada di jalan Tuhan. Mengapa mereka bisa teguh? Karena Tuhan sendiri yang akan menjaganya. Nah, kita akan masuk ke dalam pembahasan. Saya akan bacakan dulu bagian yang pertama, yaitu dari Yesaya pasal 10 ayat 20 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Waktunya akan tiba sisa bangsa Israel yang terluput tidak lagi menggantungkan nasibnya kepada bangsa penguasa yang hampir membinasakan mereka, melainkan kepada Tuhan Allah Kudus Israel. Sisa kecil bangsa Israel akan bertobat kepada Allah yang perkasa. Biarpun orang Israel sekarang sama banyaknya dengan butir-butir pasir di laut, hanya beberapa saja akan kembali. Hukuman Tuhan sudah dekat, dan memang pantas dan adil bangsa itu dibinasakan. Ya, seluruh negeri akan dihancurkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Itulah keputusan Tuhan dan tidak dapat diubah lagi. Kita akan belajar
tentang orang-orang yang tersisa atau orang-orang sisa. Di dalam bahasa Inggris disebut dengan remnant. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian masih ingat ya ketika kita masuk di dalam pasal yang ketujuh, ayat yang ketiga di situ ada seorang anak yang dinamakan Sear Yesub. Ini adalah anak dari Nabi Yesaya sendiri yang artinya adalah beberapa akan kembali. Artinya apa? Kita akan melihat dulu secara singkat latar belakang di dalam bagian ini. Jadi ketika itu Raja Ahaz, Raja Yehuda sempat meminta bantuan kepada Asyur ketika ada ancaman dari Aram dan Israel. Asyur adalah bangsa yang sangat kejam, mereka meluaskan wilayahnya dan bahkan mereka juga mengancam bangsa-bangsa seperti Aram, Israel yang umat Tuhan, dan juga Yehuda yang umat Tuhan. Dan Aram serta Israel mereka berkoalisi untuk melawan Asyur dan mereka mengajak Ahaz, Raja Yehuda, untuk bersama-sama melawan Asyur. Tetapi Ahaz memiliki strategi yang berbeda karena dia mungkin itu ketakutan dengan Asyur, maka dia tidak mau berkoalisi dengan Aram dan Israel karena secara hitung-hitungan mungkin Asyur itu jauh lebih kuat. Sehingga Ahaz justru meminta bantuan kepada Asyur. Nah, ini sangat mendukakan hati Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Karena apa? Asyur adalah musuh Tuhan. Mengapa Ahaz sebagai umat pilihan Tuhan, ya, sebagai umat Tuhan, dia justru menggantungkan bantuannya kepada Asyur dan bukannya kepada Tuhan sendiri. Nah, kemudian setelah itu ada Raja Yehuda yang lain yaitu Hizkia, anak dari Ahaz. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian bisa membacanya di dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 35 sampai 37. Di situ diceritakan ketika Asyur kemudian mengepung Yerusalem, Hizkia juga ketakutan. Hizkia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menyuruh Yesaya untuk menguatkan Hizkia. Dan apa yang terjadi? Tuhan mengabulkan doa Hizkia. Tuhan membuat prajurit Asyur itu bertekuk lutut dengan cara apa? Dengan cara yang luar biasa. Di dalam satu hari ya, 185.000 prajurit Asyur tewas di tangan malaikat Tuhan. Ini tentu menjadi kekuatan yang luar biasa bagi Hizkia bahwa ketika dia mengandalkan pertolongannya kepada Tuhan, maka dia akan menerima keselamatan yang datang dari pribadi yang maha kuasa. Dan kemudian setelah itu Tuhan menjaga beberapa orang, maksudnya sedikit orang di Yerusalem untuk tetap setia kepada Tuhan. Mereka tetap bertahan di tengah ancaman musuh dan mereka akan kembali, tetapi bukan sekadar kembali ke tempat asal ya. Jadi kalau di dalam bahasa sehari-hari mungkin kembali dari tempat yang satu ke tempat yang lain, ke tempat sebelumnya. Tapi di sini kembali artinya bertobat, berbalik kepada Tuhan. Dan orang-orang di Yerusalem tersebut setelah mereka mengalami sendiri kekuasaan Tuhan yang sanggup mengalahkan Asyur dengan cara yang luar biasa, maka mereka itu diajar untuk bersandar pada Allah saja. Mereka diajar untuk mengerti bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan atas kalkulasi manusiawi semata seperti yang dilakukan oleh Ahaz dengan meminta bantuan kepada Asyur itu adalah tindakan yang bodoh. Tindakan yang tepat adalah tetap meminta bantuan kepada pihak yang paling kuat, yaitu Tuhan. Dan di dalam konsep orang-orang sisa ini, ya, jadi ada orang-orang yang dijaga oleh Tuhan untuk tetap percaya kepadanya. Ini juga mengandung maksud bahwa dari banyaknya keturunan Abraham, hanya sedikit atau hanya sisanya yang berbalik kepada Tuhan. Di dalam Kejadian 22 ayat 17, kemudian 32 ayat 12, Bapak Ibu sekalian bisa membacanya, firman Tuhan menyatakan seperti ini, bahwa Allah berjanji ketika itu Tuhan berfirman kepada Abraham untuk membuat keturunan Abraham sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Tetapi ketika sejarah berlalu, banyak
dari keturunan Abraham ini yang mereka justru menyeleweng dari Tuhan. Tetapi walaupun begitu besar kerusakan yang terjadi di antara umat Tuhan, berulang kali di dalam kitab raja-raja kita bisa membaca bagaimana raja-raja itu menyimpang dari Tuhan. Tetapi di tengah-tengah keadaan yang sangat rusak seperti itu, Tuhan tetap menjaga bahwa pasti ada segelintir atau sedikit dari orang-orang Israel maupun Yehuda itu yang tetap percaya kepada Tuhan. Ini kemudian Paulus mengutip apa yang dinyatakan oleh Yesaya ini di dalam Roma 9 ayat 27 sampai 28. Sungguh pun jumlah bangsa Israel sebanyak pasir di laut, hanya sedikit saja yang akan selamat. Memang sedikit, tetapi itulah janji Tuhan bahwa Tuhan akan selalu menjaga umatnya. Dan kalau kita melihat ya di dalam sejarah kemudian, penjagaan Tuhan inilah yang kemudian membuat Mesias itu bisa lahir dari keturunan Abraham dan juga keturunan Daud. Tuhan tetap menjaga sejarah umatnya. Tidak ada satu bangsa pun, seberapapun kuatnya mereka yang sanggup membinasakan umat Israel. Dan dalam hal ini juga nanti kita akan belajar di dalam pasal-pasal yang lain bahwa ketika Israel akhirnya dihancurkan oleh Asyur dan juga Yehuda nantinya juga dihancurkan oleh Babel. Umat Tuhan begitu terjepit karena mereka terus memberontak pada Tuhan. Tapi Tuhan tetap memberikan kasih setia kepada umatnya. Bangsa Yehuda nantinya akan kembali dari Babel dan mereka juga akan kembali beribadah di Bait Allah yang sebelumnya hancur oleh Babel. Di dalam Perjanjian Baru, orang-orang sisa ini mencakup semua orang yang percaya pada Kristus ya. Di dalam Roma 11 ayat 1 sampai 10 kalau dibaca nanti di situ dikatakan bahwa Tuhan tidak akan membuang umatnya sendiri. Ini janji Tuhan yang sangat kuat. Misalnya ada sekitar 7.000 orang, 7.000 nabi yang tidak menyembah Baal pada masa Elia. Dan kemudian ada sejumlah kecil orang yang dipilih oleh Tuhan menjadi umatnya. Ini adalah penjagaan Tuhan. Dan ini membuktikan bahwa hanya anugerah Tuhan yang bisa menjaga orang-orang tersebut, orang-orang sisa, orang-orang yang percaya kepada Kristus termasuk kita semua. Karena apa? Kalau kita melihat sejarah Israel, kesesatan yang mereka lakukan itu begitu berat. Tantangan yang mereka hadapi dari bangsa-bangsa sekitar itu begitu menakutkan. Tidak mungkin Israel bisa bertahan. Tetapi kalau sampai sekarang ada orang-orang yang tetap percaya kepada Tuhan dan bahkan Mesias bisa lahir sebagai dari keturunan Israel, maka itu menunjukkan memang ada Tuhan yang bekerja di balik semua itu. Yesaya pasal 1 ayat 9 tertulis demikian, seandainya Tuhan yang Maha Kuasa tidak meluputkan beberapa orang bagi kita, kita sudah binasa sama sekali seperti Sodom dan Gomora. Inilah anugerah Tuhan yang sanggup mengatasi segala persoalan yang tidak bisa diatasi oleh manusia. Dan kembali, bagian ini mengantisipasi kedatangan Mesias yang harus lahir dari jalur keturunan Abraham dan keturunan Daud. Dan kemudian nantinya akan ada pemulihan bagi bangsa Israel. Kalau kita melihat di dalam kembangan tulisan yang ada di dalam kitab Yesaya ini, maka kita akan diteguhkan bahwa benar Tuhan akan memberi keselamatan bagi orang yang tobat berbalik kepadanya. Orang yang bersandar kepadanya pasti akan mendapatkan keselamatan. Nah, ini menjadi perhatian bagi kita. Marilah kita renungkan apakah saat ini kita sedang mengikuti arus dunia atau ada di jalan Tuhan. Walaupun sedikit orang yang mengikutinya, tetapi jalan Tuhan ini adalah satu-satunya pilihan yang benar untuk kita tempuh. Jangan tukar perkenanan Tuhan dengan apapun. Dan juga jangan cari jalan pintas dalam menyelesaikan masalah. Suatu saat, seperti apa yang dinyatakan oleh Yesaya ini, orang-orang yang taat pada Tuhan itu akan terbukti menikmati hasil yang baik dari kesetiaan mereka. Sebaliknya,
Orang-orang yang tidak taat pada Tuhan, yang berkompromi karena mereka tidak tahan lagi ada di dalam penindasan dan juga sebagai orang-orang sisa yang terjepit. Kalau mereka tidak tahan, mereka tidak bergantung pada Tuhan dan akhirnya kompromi, mereka itu akan menerima kerugiannya. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lebih baik kita menghadapi manusia ataupun permasalahan apapun yang besar di dalam kehidupan ini dibanding kita harus menghadapi Tuhan yang Maha Kuasa. Kita juga akan belajar dari diagram ini, saya bikin supaya kita bisa mengerti bagaimana jalur orang-orang Israel rohani, yaitu kita semua. Jadi Tuhan menjanjikan kepada leluhur bangsa Israel atau bangsa Yahudi, yaitu Abraham, supaya melalui dia semua bangsa di muka bumi akan menjadi berkat. Dan tadi kita juga sudah membahas bahwa keturunan Abraham itu akan sangat banyak seperti bintang di langit dan pasir di laut. Tetapi di dalam perkembangannya, keturunan Abraham ini banyak menyeleweng. Namun di dalam penyelewengan tersebut Tuhan tetap menjaga umatnya. Walaupun kecil, bangsa Israel tetap dijaga Tuhan dari musuh yang kuat. Walaupun banyak di antara orang-orang Israel yang berubah setia, mereka menyembah berhala dan sebagainya, tetapi Tuhan tetap menjaga. Ada orang-orang sisa yang walaupun sedikit, tetapi mereka tetap taat kepada Tuhan. Dan pada akhirnya bangsa Israel itu tetap bertahan, dan dari situlah Yesus, ya, Sang Mesias, Juru Selamat yang dinantikan dan juga dijanjikan di dalam Perjanjian Lama, termasuk juga di dalam kitab Yesaya ini, lahir. Dan kemudian dari perkembangannya setelah pada masa-masa awal ya kekristenan di dalam Perjanjian Baru kita membaca ada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Kristus. Mereka adalah orang-orang Kristen awal. Tetapi sebagian orang Yahudi mereka menolak Kristus ya. Nah, ini adalah orang-orang yang tidak diselamatkan. Walaupun mereka secara fisik orang Israel, tetapi secara rohani hati mereka jauh dari Tuhan dan mereka tidak akan mendapatkan keselamatan. Kemudian setelah itu ada orang-orang non-Yahudi juga yang bergabung percaya kepada Kristus. Dan itu gabungan dari orang Yahudi dan orang non-Yahudi yang percaya kepada Kristus. Ini yang disebut dengan pengikut Kristus. Orang-orang sisa pada masa kini. Paulus sebut dengan Israel rohani. Dalam Roma 11 ayat 5 dinyatakan begitu juga sekarang ini ada sejumlah kecil orang-orang yang telah dipilih oleh Allah karena rahmat-Nya, karena kasih karunia-Nya. Jadi itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemegahan kita, tetapi hanya oleh anugerah kita bisa menerima keselamatan. Doktrin orang-orang sisa atau remnant ini sangat penting untuk kita pahami. Seberapapun besar kesesatan yang dilakukan umat Tuhan, dan juga seberapapun besar murka dan penghakiman Tuhan bagi orang yang menyeleweng, tetapi akan selalu ada orang yang tetap setia kepada Tuhan. Bisa dibaca di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 18 dan juga di bagian lain ada di dalam Maleakhi 3 ayat 16 sampai 18. Di situ dikatakan ada orang-orang sisa yang tetap percaya kepada Tuhan dan itu karena anugerah Tuhan. Nah, jadi kita juga di dalam hidup sehari-hari kita harus bersyukur bahwa kita adalah orang-orang yang telah menerima anugerah Tuhan yang akan mendapatkan keselamatan kekal. Dan juga di dalam pelayanan ataupun di dalam dunia sehari-hari, marilah kita tetap percaya bahwa seberapapun rusaknya ataupun seberapapun besar tantangan yang kita hadapi di dalam melayani Tuhan, ketika kita melihat orang-orang yang kita harapkan ternyata mereka juga berbalik menentang kita. Ingat, pastikanlah kita ada di jalan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan pasti akan mengirim kita pada orang-orang lain yang dijaga oleh Tuhan untuk tetap setia kepadanya. Di situasi serusak apapun, misalnya di dalam gereja, tetap ada orang-orang yang setia kepada Tuhan karena Tuhan sendiri yang menjaga gerejanya. Ini sudah terbukti Bapak Ibu sekalian di dalam sejarah kekristenan dan juga di dalam pelayanan-pelayanan modern. Tetap ada orang-orang yang dibangkitkan oleh Tuhan, misalnya seperti Martin Luther dan sebagainya, yang mereka tetap setia di dalam kebenaran Tuhan walaupun menghadapi banyak tantangan.
Ini menjadi kekuatan bagi kita. Jangan putus asa, jangan merasa sendirian di dalam pelayanan. Tuhan pasti menyediakan orang-orang yang lain yang masih tetap ada di dalam jalannya. Ini seperti Nabi Elia ketika merasa depresi karena rasanya dia sendiri yang masih setia kepada Tuhan, tetapi Tuhan membukakan matanya bahwa ada 7.000 orang lain ya, yang masih tetap setia kepada Tuhan ya, utusan-utusan Tuhan yang tidak menyembah Baal. Di dalam bagian kedua, ayat 24 sampai 27, demikian firman Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa berkata kepada umatnya yang tinggal di Sion, jangan takut kepada orang Asyur, walaupun mereka menindas dan menganiaya kamu seperti yang dilakukan orang Mesir dahulu. Dalam waktu singkat kemarahanku kepadamu berhenti, lalu mereka akan kubinasakan. Aku Tuhan yang Maha Kuasa akan mencambuk mereka dengan cemeti, seperti kuhajar orang Midian di gunung batu Oreb. Asyur akan kuhukum seperti aku menghukum Mesir. Pada waktu itu, aku akan membebaskan kamu dari penindasan Asyur, dan mereka tidak lagi berkuasa atas kamu. Di dalam bagian ini, Tuhan mengingatkan kepada orang-orang Yehuda ya, bahwa Tuhan pernah membebaskan umatnya dari musuh yang kuat, yaitu Mesir dan juga Midian. Midian ini bisa kita baca dari Hakim-Hakim 7 ayat 24 sampai 25 ya. Mesir dan Midian ini bangsa yang super power yang sangat menakutkan. Sampai-sampai ya di dalam kitab Hakim-Hakim kita bisa membaca bahwa Gideon itu bersembunyi ya, tidak mau menampakkan dirinya karena takut dengan orang Midian. Tetapi secara luar biasa Tuhan membuktikan penyertaannya sehingga orang-orang Israel itu bisa bangkit dan bangsa-bangsa yang kuat seperti Mesir dan Midian itu bisa dikalahkan. Kalau Mesir dan Midian bisa dikalahkan, bangsa Israel bisa lepas dari kedua bangsa yang kuat ini. Maka Tuhan juga bisa membebaskan mereka dari Asyur. Jadi jangan takut ya. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Roma 8 ayat 31 sampai 39. Paulus berkata di situ, kalau Allah memihak pada kita, siapakah dapat melawan kita? Inilah yang harus menjadi kekuatan bagi umat Tuhan di tengah situasi yang sesulit apapun. Dan ini juga menjadi kekuatan ya bagi bangsa Yehuda supaya merefleksikan apa yang dilakukan oleh Israel yang akhirnya hancur di tangan Asyur, apa yang dilakukan oleh Ahaz yang juga mendukakan hati Tuhan ya, dengan minta bantuan kepada Asyur. Tetapi ketika di masa Raja Hizkia, bangsa ini tetap berpaut kepada Tuhan. Tuhan sanggup memberikan kelepasan. Dan bagi kita pada saat ini, kita tahu bahwa penindasan yang terbesar itu bukan yang terjadi karena manusia, darah dan daging juga seperti kita. Sekuat apapun bangsa-bangsa itu, mereka juga akan mati. Tetapi penindasan terbesar bagi kita yang tidak mungkin kita lawan adalah apa? Penindasan dosa. Kuasa dosa dan ancaman hukuman dosa yaitu maut itu menimpa semua manusia di muka bumi ini karena mereka itu semua berdosa. Tapi kalau kita membaca, Tuhan akan menyelamatkan orang-orang yang berbalik kepadanya. Maka kita juga harus percaya ada satu jaminan bahwa Tuhan juga akan melepaskan kita dari penindasan ini yaitu dosa. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 di situ dikatakan bahwa barang siapa yang percaya ya, kepada Tuhan Yesus Kristus, maka orang itu tidak akan binasa tetapi akan memperoleh hidup yang kekal. Dan ketika kita tahu bahwa Tuhan Anak Allah, Tuhan Yesus sudah turun ke dalam dunia, mati, dan kemudian bangkit. Kita tahu di situ hukuman dosa kita sudah ditanggung olehnya. Dan alam maut ya, maut itu tidak lagi berkuasa atas kita. Jadi masalah terbesar yang kita hadapi ya, di dalam dunia ini sebenarnya adalah dosa. Tidak mungkin manusia bisa mengatasinya. Tetapi masalah yang terbesar itu sudah diatasi oleh Kristus. Tinggal bagaimana kita apakah mau percaya kepada Kristus, berbalik sungguh-sungguh,
seperti orang-orang di Yerusalem yang mereka diluputkan oleh Tuhan, atau kita tetap mengeraskan hati seperti orang-orang Israel yang nantinya juga dihancurkan oleh Asyur, dan juga orang-orang Yehuda yang mereka tetap menolak pada Tuhan untuk berbakti pada Tuhan, dan mereka akhirnya dihancurkan oleh Babel. Mari kita renungkan tantangan, ancaman, rintangan itu semua wajar kita alami di dunia yang sudah jatuh di dalam dosa ini. Dan Tuhan juga tidak menjanjikan bahwa kita sebagai orang-orang percaya itu akan lepas dari semua kesulitan hidup ataupun dari penderitaan. Tidak. Kita hidup di dunia, kita pun bisa mengalami penderitaan. Tapi Tuhan menjamin bahwa Dia akan senantiasa menyertai kita. Di dalam situasi dunia yang bisa sangat mencekam, arahkanlah harapan kita kepada Tuhan yang berdaulat, yang maha kuasa, dan Dia lebih berkuasa dibanding siapapun atau apapun di dunia ini. Jadi, sungguh kitab Yesaya ini adalah kitab yang berisi kabar baik, yaitu adanya tawaran kelepasan bagi orang-orang yang bersandar kepada Tuhan. Ada dua pelajaran bagi kita yang bisa kita renungkan. Yang pertama adalah Tuhan lebih berkuasa dibanding siapapun atau apapun di muka bumi ini. Jadi ini menuntun kita untuk jangan takut hidup benar. Lebih baik menghadapi manusia dibanding menghadapi Tuhan. Ibrani 10 ayat 31 menyatakan demikian. Alangkah ngerinya kalau jatuh ke tangan Allah yang hidup. Yang dilakukan manusia itu terbatas. Tetapi kalau kita sampai berhadapan dengan murka Allah, sungguh tidak ada jalan keluar. Satu-satunya jalan keluar adalah kita bersandar atau berbalik kepadanya. Jadi selagi ada kesempatan, bertobatlah. Dan tidak ada yang bisa membelenggu kita ketika kita berbalik kepada Tuhan. Jadi ada mungkin orang-orang, termasuk juga di antara kita, mungkin ada yang merasa dosaku terlalu besar. Aku tidak layak lagi untuk kembali kepada Tuhan. Tetapi ingatlah ya, di dalam kitab Yesaya ini berulang kali dinyatakan sebesar apapun dosamu, Tuhan itu akan mengampuninya ketika kamu berbalik kepadanya. Nah, ini tawaran bagi kita semua untuk bertobat, dan karya Kristus di kayu salib itu menjadi jaminan bahwa tidak ada satupun yang bisa merintangi kita dengan kasih Kristus ya, termasuk dosa-dosa atau masa lalu kita yang begitu buruk. Pelajaran yang kedua adalah Tuhan yang Maha Kuasa pasti menjaga janjinya. Tidak ada orang atau keadaan yang bisa menghentikan ketaatan kita kepadanya. Karena kalau kita bersandar kepada Tuhan, maka kita akan percaya bahwa rencana Tuhanlah yang akan terlaksana. Seperti tadi di dalam bagian yang kita baca juga dikatakan kalau Tuhan sudah mengambil keputusan, maka itu tidak akan bisa diubah. Dan ini juga menjadi dorongan bagi kita untuk melakukan hal yang besar bersama Tuhan. Bersandarlah pada janji Tuhan, maka kita akan memiliki dorongan untuk melakukan pelayanan yang lebih besar lagi. Menggapai impian yang lebih besar lagi. Lebih besar di sini bukan berarti hal yang mengenakan kita ya, nama besar dan sebagainya, hal-hal duniawi. Tidak. Hal yang besar di sini adalah hal yang lebih memuliakan Tuhan, yang mungkin pada saat ini kita tidak berani melakukannya. Karena mungkin kita merasa sumber daya kita terbatas, tidak memiliki uang, tidak memiliki pengetahuan, dan sebagainya. Tetapi kalau kita bersandar pada janji Tuhan, kita pasti akan mampu menggapai hal-hal yang besar bersama Tuhan. Jadi, marilah kita berpikir di dalam kehidupan ini, jangan lewati hidup ini dengan sekadarnya. Jadi kita harus berpikir apa yang masih bisa kita lakukan untuk Tuhan, bersama Tuhan. Jadi kalau Tuhan itu sebagai rekan kerja kita, maka kita akan bisa melakukan hal-hal yang saat ini mungkin tidak terpikirkan oleh kita. Sekali lagi, semuanya itu dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan ya, bukan untuk kejayaan atau kemuliaan diri sendiri. Sebagai refleksi ada dua pertanyaan. Yang pertama, sebutkan hal-hal di dunia ini yang biasa menjadi andalan manusia.
Apa saja kemungkinan yang bisa terjadi ketika kita bersandar pada hal-hal tersebut? Yang kedua, bagaimana kita bisa mengembangkan kebiasaan untuk bersandar pada Tuhan dan bukan pada hal-hal di luar Tuhan. Mari kita renungkan di dalam mungkin persekutuan keluarga, kelompok kecil, ataupun sebagai refleksi pribadi. Charles Spurgeon, seorang pelayan Tuhan yang luar biasa karena dia juga bersandar pada Tuhan yang luar biasa. Dia berkata demikian, Allah berjanji untuk menjaga umatnya dan dia pasti akan menjaga janjinya itu. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita tutup untuk pembahasan pada sesi ini dengan berdoa. Biarlah apa yang dapat kita pelajari pada sesi ini dapat menjadi panduan dan kekuatan kita di dalam menghadapi tantangan yang ada. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kelepasan yang Engkau berikan bagi kami melalui anugerah keselamatan. Janji yang telah Engkau genapi di dalam karya Kristus. Kuatkan kami Tuhan untuk terus berada di jalan-Mu di tengah dunia yang bengkok ini. Ajar kami untuk senantiasa bersandar pada janji-Mu, sehingga kami dapat terus hidup berkenan bagi-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sampai jumpa di dalam sesi selanjutnya minggu depan.